Shalom. Hari ini saya akan membagikan kepada saudara, teguran adalah kebutuhan. Apakah demikian? Belum tentu. Belum tentu semua orang menyukai kata teguran. Karena yang diteguran dimaksud di sini bukanlah bertegur sapa, saudara, tetapi lebih kepada menegur dengan keras. Nah, teguran di sini ini erat kaitannya dengan konsep pembapaan atau istilah yang biasa kita kenal mentoring. Nah, di dalam konsep pembapaan ada dua sisi. Dua sisi yang harus kita perhatikan. Sisi yang pertama adalah sisi kasih sayang. Yang kedua adalah sisi disiplin. Kalau sisi kasih sayang, semua orang menyukainya. Tapi bagaimana dengan sisi disiplin? Ini belum tentu. Bisa kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 10. Kita melihat di ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ada kata didikan di situ, itu diambil dari bahasa Yunaninya paineo, yang artinya cemeti atau cambuk. Nah, ya, paineo artinya cemeti atau cambuk. Saudara jangan salah artikan kata cemeti atau cambuk itu, seolah-olah Bapak itu menghukum anaknya. Padahal kita tahu, Bapak di sorga tidak pernah menghukum anaknya, tetapi Bapak mendisiplin anaknya. Seperti di dalam Roma 8 ayat 1. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Nah, ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar, kata menghajar di situ artinya Tuhan mendisiplinkan kita. Dan kata menyesah itu sama artinya dengan paineo, cemeti atau cambuk. Yang ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kata ganjaran itu sama dengan pelajaran. Jadi Allah itu memberikan pelajaran kepada kita, memperlakukan saudara dan saya seperti anaknya. Ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Penjelasan bagaimana tadi yang di atas adalah kita harus ada dapat ganjaran, tetapi di sini bebas dari ganjaran. Tetapi bebas dari ganjaran ini tidak enak, saudara. Kalau kita bebas dari ganjaran itu sama dengan kita adalah anak-anak gampangan. Nah, anak-anak gampangan dalam perjanjian lama kita tahu anak-anak gampangan itu bisa diistilahkan dengan anak-anak sundal, anak-anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Ingat, saudara dan saya bukan anak-anak gampang. Tetapi kita adalah anak-anak Allah sebenarnya. Karena kita anak yang sebenarnya, makanya kita mendapatkan ganjaran. Jadi ganjaran di sini dimaksudkan adalah ajaran yang disertai dengan cemeti atau ajaran yang disertai dengan disiplin. Nah, dengan menggunakan kata disiplin ini membuat kita tidak nyaman. Jangan kita berpikir bahwa membahas hanya konsep untuk saling sayang, kasih sayang. Bukan, saudara. Memberikan uang atau memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Bukan itu. Justru ada aspek disiplin di dalamnya. Dan aspek disiplin ini penting buat saudara dan saya. Dan ayat yang ke-9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya. Ayah biologis. Kita beroleh ganjaran sama. Orang tua saudara. Baik ayah maupun ibu. Baik papa ataupun mama. Kita akan beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Saudara menghormatinya. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh. Supaya kita boleh hidup. Ketaatan kepada Bapa di sorga itu sangat dibutuhkan dengan kedisiplinan saudara dan saya. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Orang tua kita diberikan kepercayaan oleh Bapa di sorga untuk mendidik saudara dan saya. Dan itu waktunya pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Artinya Tuhan mendidik, mendisiplinkan saudara dan saya untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, Bill Graham mengatakan, intisari dari pemuridan adalah teguran. Tanpa adanya teguran, seseorang akan bertumbuh dalam keliaran atau tidak terarah. Setiap orang memerlukan didikan. Tetapi tidak setiap orang menerima didikan. Saya yakin bahwa saudara dan saya memerlukan didikan atau disiplin. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya siap untuk menerima didikan tersebut? Saya kasih contoh. Siapa yang mau jadi murid Yesus? Pasti semua akan tangan. Saya.
Tapi begitu pertanyaannya, siapa yang mau ditegur? Saya yakin dan percaya pasti tidak semua orang mau mengangkat tangan. Sudah seharusnya sebagai murid Yesus, kita harus siap menerima teguran dan didikan.